Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala atas segala limpah karunia nikmatnya. Mudah-mudahan dengan setiap kesyukuran kita, Allah Ta'ala semakin tambahkan keberkahan hidup kita. Allah Ta'ala semakin sempurnakan nikmat yang sudah diberikan kepada kita, serta senantiasa kita dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah Ta'ala dari segala macam fitnah, cobaan, bencana, musibah, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita pada petang hari ini bertemu kembali dan dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, alafiat, senantiasa diberikan umur panjang, dimurahkan, dimudahkan segala urusan dan rezekinya, serta senantiasa dipenuhi dengan rahmat, ampunan dan inayah Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, seperti yang diumumkan dalam flyer kita, bahwa kita akan membahas tentang kisah seorang hamba saleh yang diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim. Nah, Luqman Al-Hakim ini begitu dibanggakannya oleh Allah Ta'ala sampai dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Dan dikisahkan di dalam Al-Quran tentang hal yang membanggakan, yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Yaitu ketika Allah berikan karunia hikmah dan dia memberikan wasiat nasihat kepada anak keturunannya. Surah Luqman ini begitu pentingnya karena di dalamnya terdapat nasihat-nasihat keimanan, nasihat akidah, tentang akhlak, tentang adab, tentang bekal yang harus dimiliki oleh setiap orang tua kita semuanya ini, yang itulah kemudian menjadi satu hikmah Allah menginginkan supaya orang-orang beriman mempelajari dan menjadikan itu sebagai teladan. Nah, ketika Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Nah, itu permulaan kisah tentang Luqman ini. Dan sungguh telah kami karuniakan kepada Luqman al-hikmah. Al-hikmah itu artinya al-ilmul azim, ilmu yang agung, ilmu yang memberikan motivasi untuk faham tentang hakikat hidup ini dan juga untuk beramal. Dan Luqman al-Hakim ini telah disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan hikmah, maka para ahli tafsir sebagian mengatakan bahwa Luqmanul Hakim ini seorang nabi, dan sebagian besar yang lain mengatakan bahwa Luqman al-Hakim ini sebagai seorang hamba yang saleh. Nah, kenapa demikian? Karena seperti yang disebutkan oleh Ikrimah itu ahli tafsir, dia hamba sahayanya Ibnu Abbas. Dia mengatakan bahwa Luqman al-Hakim ini seorang nabi ketika Allah Ta'ala berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh telah kami karuniakan kepada Luqman al-hikmah. Al-hikmah di sini disebutkan an-nubuwah, kenabian, karena makna-makna al-hikmah di dalam ayat-ayat yang lain itu berarti kenabian gitu. Seperti wa syadadna mulkahu wa atainahu al-hikmah wa faslul khitab. Ketika Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi Daud
dan kami berikan kepadanya, yakni kepada Nabi Daud itu, kerajaan yang agung, dan kami perkuatkan dengannya sebab-sebab dan kekuatan yang menjadikan dia berkuasa di atas muka bumi ini. Lalu kemudian atainahul hikmah, yakni kami karuniakan kepadanya kenabian dan al-ilm wa faslal khitab, dan kemampuan untuk bisa meleraikan atau menghakimi, menyelesaikan masalah di kalangan manusia. Tapi setelah di murajaah, setelah diteliti, ternyata yang berpendapat bahwa Luqman Al-Hakim ini seorang nabi hanya Ikrimah saja. Para ahli tafsir yang lain mengatakan dia seorang hamba yang saleh. Nah, ketika menjelaskan tentang Luqman, para ahli tafsir menyatakan bahwa dia seorang hamba saleh, dan anna Luqman rajulun aswad. Luqman itu orang yang berkulit hitam. Sebagian besar mengatakan dia adalah seorang hamba sahaya. Ada yang mengatakan dari Mesir, ada yang mengatakan dari Sudan, ada yang mengatakan dari Maghrib, ada yang mengatakan dari Habasyah, yang menunjukkan bahwa manusia itu siapapun dia, apapun keadaannya, ketika dikaruniakan Allah Ta'ala hikmah, maka dia menjadi manusia yang sangat mulia. Oleh karena itu, begini Nabi SAW bersabda, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Jadi tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas orang selain Arab, atau atas orang selain Arab ke atas orang Arab, ke atas orang merah di atas orang hitam di atas orang merah, kecuali takwa. Dan Luqman Al-Hakim ini walaupun dia berkulit hitam, walaupun dia seorang hamba sahaya, tapi ketika dikaruniakan Allah Ta'ala hikmah, ilmu yang agung itu, menjadi seorang hamba yang mulia dan dibanggakan oleh Allah Ta'ala dan diabadikan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, seperti Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya, tapi ketika dia masuk Islam, lalu kemudian dia sangat bertakwa dan dijadikan oleh Nabi SAW sebagai muadzinnya, dia menjadi hamba yang mulia. Bilal bin Rabah itu orang kulitnya hitam dari Afrika begitulah, tapi pernah menjadi gubernur di Syam dan menikah dengan adiknya Abdurrahman bin Auf, orang yang bangsawan berkulit putih. Jadi kalau seseorang itu walaupun dari latar belakang kulit hitam hamba saya, tapi ketika Allah karuniakan al-hikmah, Allah berikan keutamaan takwa, dia menjadi orang yang sangat mulia. Begitu juga dengan Salman Al-Farisi. Walaupun dia datang ke Madinah dalam keadaan sebagai seorang hamba sahaya, tapi ketika dia masuk Islam, dia banyak ilmu dan bertakwa, dia menjadi mulia. Oleh karena itu dalam syair-syair bahasa Arab, waqad rafa'al Islam Salman Al-Farisi wa wada asyirk asyarif Abalahabin, dan dengan Islam telah diangkat, telah dimuliakan Salman Al-Farisi, seorang hamba sahaya yang ketika itu. Dan dengan kesyirikan, orang yang mulia seperti Abu Lahab pun menjadi hina dina. Itu tentang kisah Luqman ini. Pendapat yang terkuat mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim ini hidup di zaman Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, hadis sahih, Nabi SAW pernah bercerita tentang Luqman Al-Hakim ini. Dalam hadis itu disebutkan, inna Luqman kana ingda Dawud. Nah inilah kemudian para ahli tafsir menyebutkan bahwa Luqman Hakim ini hidup di zaman Nabi Daud. Sesungguhnya Luqman ketika itu berada di sebelahnya Nabi Daud, bersama Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud itu seseorang nabi sekaligus raja yang Allah Ta'ala karuniakan mukjizat besi itu menjadi lunak di tangannya. Jadi ada besi, kalau sudah dipegang oleh Nabi Daud menjadi lunak seperti plastisin, seperti tanah liat gitu, bentuk-bentuk.
Nah, wahwa yasrudud dir'. Ketika itu Nabi Daud sedang membuat baju besi. Baju besi. Faja'ala yaftiluhu hakadha biyadihi. Nabi SAW menunjukkan ketika itu Nabi Daud sedang memintal besi, di pelintir-pelintir gitu besi untuk dijadikan ring, bulatan kecil-kecil gitu. Ring. Apa ring itu? Ya, plat besi kecil-kecil, bulat-bulat begitu. Dengan tangannya. Faja'ala Luqman yata'ajjab. Dan Luqman ketika itu memperhatikan saja apa yang dibuat oleh Nabi ini, kagum, heran. Bagaimana membuat baju besi seperti itu? Karena biasanya pada waktu itu baju besi itu lempengan depan, lempengan belakang, samping-samping diikat gitu. Nah ini Nabi Daud membuat baju besi tapi dengan merangkai bulatan-bulatan besi lalu dijadikan satu lembar kain gitu, panjang gitu. Wa yuridu ayyas'alahu wa yamna'uhu hikmatuhu. Ketika itu Luqman ingin bertanya kepada Nabi Daud, kenapa membuat baju besi seperti itu? Tapi hikmah yang dia miliki, kecerdasan, kebijaksanaan yang dia miliki, tidak jadi bertanya. Falamma faragha minha sabbaha. Ketika Nabi Daud sudah selesai merangkai baju besi itu, maka dipakailah di badannya sabbaha ala nafsihi. Faqala ni'ma dir'ul harbi hadhihi. Sebaik-baik baju besi adalah ini. Nabi Daud bilang, ini baju besi yang sangat canggih. Ketika dipanah, panahnya patah. Ketika ditombak, tombaknya patah. Ketika dipedang, pedangnya patah. Jadi kalau baju besi yang lempengan depan, belakang, kadang-kadang masih masuk panah itu. Kadang-kadang pedang masih bisa masuk. Tapi yang ini sama sekali nggak bisa masuk. Lalu kemudian Luqman berkata, faqala li Luqman Al-Hakim berkata, as-sumtu minal hikmah. Ternyata diam itu adalah hikmah. Yakni kebijaksanaan. Wa qalilun fa'iluhu, tapi amat sedikit yang melakukan. Kuntu aradtu an as'alaka. Sungguh dari tadi ingin saya menanyakanmu. Fasakattu, tapi saya diam. Hatta kafaitani, sehingga engkau sudah jelaskan dengan perbuatanmu. Jadi hikmah yang dimiliki oleh Luqman ini luar biasa. Nah, Luqman itu orang yang cerdas, orang yang bijaksana, dan kata-katanya itu sangat mengagumkan. Oleh karena itu ada seorang mufassir namanya Imam Al-Alusi menghimpunkan kata-kata Luqman, kata-kata bijaksananya Luqman sampai 20 perkataan gitu. Imam yang lain kadang membuat 15, 10, ada yang membuat 25, 30. Nah, Imam Al-Alusi merangkai kata-kata bijaknya itu sampai 20 perkataan. Nah, orang yang mempunyai koleksi kata-kata hikmah Luqmanul Hakim itu merasa bangga, merasa hebat gitu, karena kata-kata hikmahnya itu bisa membangkitkan semangat, bisa memotivasi orang, bisa menggerakkan keterpurukan seseorang, bisa membangkitkan semangat, memberikan harapan-harapan baru begitu. Nah, sampai di zaman jahiliyah sebelum Islam, orang-orang Arab ahli-ahli syair itu banyak menghafal kata-kata bijak Luqmanul Hakim ini gitu. Dan bangga ketika mempunyai kata-kata hikmah dari Luqmanul Hakim ini. Nah, itu pernah terjadi Nabi SAW ketika hendak sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi SAW berdakwah mendatangi orang per orang begitu. Lalu kemudian ada orang Madinah, orang Ansor datang ke Mekah. Nabi SAW ajak untuk masuk Islam. Namanya Suwaid As-Samit, Suwaid ibn As-Samit. Lalu kemudian ketika Nabi SAW mengajak menerangkan tentang Islam, dia bertanya, dia mempersoalkan, la'allal ladzi indaka mislul ladzi indi. Barangkali apa yang kamu akan sampaikan ini sama dengan yang saya punya. Begitu. Karena dia hafal kata-kata bijaknya Luqman Hakim itu dan bangga gitu.
Sehingga Nabi SAW bertanya, "Malladzi indaka?" Apa yang kamu miliki? Suwaid bin As-Samit ini menjawab, "Majallatul Luqman." Yani kumpulan kata-kata hikmah Luqman. Lalu Nabi SAW meminta untuk disampaikan apa itu, bagaimana kata-kata Luqman. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, "Hadza qaulun hasan." Ini kata-kata yang bagus. Walakin walladzi indi ahsanu minhu, akan tetapi apa yang ada pada diriku itu lebih baik daripada itu. Qur'anun anzalahullah, yaitu Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran, dia kagum melebihi apa yang dia miliki. Kata-kata bijak Luqman Hakim itu, kemudian dia masuk Islam. Nah, apa yang kata-kata bijak, ilmu yang agung yang dianugerahkan oleh Allah kepada Luqman, sehingga Allah menjadi bangga dengan Luqman ini. Maka di ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Ini luar biasa maknanya. Dan sungguh telah kami anugerahkan, kami berikan kepada Luqman al-hikmah, ilmu yang agung. Hendaklah bersyukur kepada Allah. Yang pertama, ketika seseorang itu diberikan hikmah, kecerdasan, diberikan kebijaksanaan, diberikan ilmu yang mendalam, yang mula-mula adalah hendaklah bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya kesyukuran itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, kufur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Nah, bapak-bapak sekalian, bersyukur itu dahsyat sekali. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, hendaklah banyak-banyak bersyukur. Menyebut Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ternyata bersyukur itu akan membangkitkan kekuatan seseorang. Dengan bersyukur, kita banyak bersyukur itu, maka kita akan merasakan kebaikan-kebaikan yang banyak dalam diri kita. Kita akan menjadi orang yang istiqomah, kita akan menjadi orang yang iltizam, kita akan menjadi orang yang itminan, tenang, akan merasakan asyaja'ah, keberanian, akan mendapatkan sifat tafaul. Tafaul itu optimisme. Kebaikan-kebaikan yang terus akan datang lagi seterusnya selamanya ketika seseorang itu bersyukur. Dan bukti seseorang itu bijak, cerdas, pandai, akal sehat ketika dia banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala ingin mengajarkan kepada orang beriman, orang Islam untuk banyak bersyukur, begitulah. Nah, Luqman dulu dipuji oleh Allah Ta'ala dan dibanggakan oleh Allah Ta'ala ketika banyak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Ta'ala. Orang yang bersyukur tidak juga menambahkan sedikit pun kerajaan Allah Ta'ala. Jadi ketika seorang bersyukur, maka kembali kepada dirinya sendiri. Allah berikan pahala dan Allah akan munculkan, bangkitkan sifat-sifat yang positif berikutnya dan berikutnya. Adapun orang yang ingkar, orang yang kufur, tidak tahu berterima kasih, dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Dia akan menjadi orang yang dengki, dia akan menjadi orang yang putus asa, dia menjadi orang yang tidak punya harapan, menjadi penakut, menjadi bakhil, menjadi kedekut, menjadi melirit, dan seterusnya itu. Jadi yang pertama yang Allah perintahkan kepada kita, banyak-banyaklah bersyukur. Dahsyat orang yang bersyukur itu. Yang kedua, yang menjadi perkataan Luqman yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini adalah ketika Luqman berwasiat, memberi nasihat kepada anak-anaknya. Nah, ini
Allah mengingatkan kepada kita supaya setiap orang tua, dan kita ini orang tua, jangan lupa untuk berpesan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita seterusnya untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Luqman. Apa yang dilakukan oleh Luqman? Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman memberi nasihat kepada anak-anaknya. Ya'idhuhu, mau'idhah itu artinya an-nasihah bit-takhwif. Artinya nasihat dengan penekanan. Betul-betul dipastikan anak-anaknya itu. Wahai anakku. Nah, jadi kata-kata bahasa Arab itu ya bunayya. Sebenarnya cukup dengan kata-kata ya ibni, tapi ya bunayya litasghir, menunjukkan sayang, menunjukkan peduli gitu. Ya bunayya, jadi indah sekali kata-kata itu. La tusyrik billah. Jangan melakukan perbuatan syirik. Jangan mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Sesungguhnya syirik itu adalah kejahatan yang besar. Nah, artinya wahai anak-anakku, jagalah iman, jagalah tauhid kepada Allah. Jadi penekanannya itu ke situ. Karena kalau syirik itu, kenapa Luqman berkata inna syirka la dzulmun azim? Kenapa syirik itu dikatakan kezaliman yang besar? Karena zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi, itu zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, syirik itu lebih zalim lagi, yaitu Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, tapi kita tidak menyembah Allah. Wah, itu zalim sekali. Nah, tauhid, beriman kepada Allah Ta'ala itu adalah keadilan. Artinya adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, kebaikan yang paling besar itu adalah ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita mentauhidkan Allah. Kita tahu, kita sadar bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mencukupkan kita segala-galanya. Lalu kemudian kita beriman, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu keadilan, itu artinya kebaikan yang paling besar. Jadi kita selalu berpesan kepada anak-anak supaya beriman kepada Allah Ta'ala, mengajarkan kepada anak-anak supaya memperkuatkan tauhid kita, keimanan kita, dan jangan melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah. Anak kalau mendengar sendiri pesan yang sedemikian dari orang tua, dia akan merasa dia akan merasa teringat. Dia akan teringat seterusnya selama-lamanya bahwa orang tuanya dulu pernah berpesan begini-begini. Dia akan jaga itu sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Tapi kalau kita diam saja, ya anak nggak punya kenangan indah bersama kita. Nah, Allah ingatkan kita sebagai orang tua, jangan bosan-bosan untuk mengajarkan anak tentang keimanan. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak mengingat Allah, banyak berzikir menyebut nama Allah. Itu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Itulah yang dibanggakan oleh Allah kepada Luqman ini, dan Allah memerintahkan kita supaya belajar. Itu yang pertama. Perkataan yang kedua, berarti ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Ini apa yang dilakukan oleh Luqman? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li. Yang kedua orang tuanya, ibunya mengandungkannya dalam keadaan lemah dan terus menerus lemah,
dan menyusuinya serta menyapihnya setelah 2 tahun, maka hendaklah bersyukur kepadaku, kepada Allah Ta'ala, dan kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Luqman berwasiat kepada anak-anaknya supaya berbakti kepada orang tua. Ketika Al-Quran menyebutkan, memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, selalu yang disebut-sebut itu adalah ibu. Selalu itu. Nah seperti ini, hamalathu ummuhu, ibunya yang telah mengandungkannya dalam keadaan lemah dan terus menerus tambah lemah dan menyusuinya sampai 2 tahun, setelah itu menyapihnya. Ibu yang disebut-sebut. Begitu juga Nabi SAW ketika memerintahkan kepada umatnya untuk berbakti kepada orang tua, yang disebut-sebut itu jasa ibu. Nah, ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaikku? Man ahakun nas bihusni sahabati. Siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dariku? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Bertanya lagi, Rasulullah bertanya lagi, menjawab lagi, ibumu. Sumaman, bertanya lagi, Rasulullah menjawab ibumu sampai 3 kali. Baru kemudian yang keempat, sumaman. Lalu Nabi SAW menjawab, summa abuka, kemudian ayahmu. Nah kenapa demikian? Hadis yang ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena ibu itu berpotensi untuk didurhakai oleh anak. Makanya Allah Ta'ala peringatkan ibu-ibu yang setelah mengandung, menyusui, menjaga, merawat, menyapihnya lagi. Rasulullah SAW juga begitu, ibu, kemudian ayah. Padahal seharusnya berbakti kepada ibu, berbakti kepada bapak sama statusnya. Sama, nggak boleh melebihkan yang satu, menyanyiakan yang satu, nggak boleh, harus sama itu. Maka Allah Ta'ala mengakhiri ayat ini, ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Artinya Allah akan menuntut balas orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ilayyal masir, artinya itu. Maka orang yang durhaka kepada orang tua itu ujungnya akan mendapatkan akhir hayat yang mengenaskan. Tapi kalau orang itu pandai berbakti kepada orang tua, pasti bisa dicatatkan, bisa dipastikan orang itu akan sukses, orang itu akan bahagia, orang itu akan mendapatkan kemenangan, kejayaan. Karena Allah Ta'ala menegaskan itu, ilayyal masir, akulah yang akan menuntut, akan membalas. Makanya banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kita diperintahkan untuk berbakti, bahkan melakukan durhaka yang paling kecil saja nggak boleh. Ketika Allah Ta'ala berfirman, fala taqul lahuma uffin, ketika orang tua itu sudah mencapai usia sepuh, jangan sekali-kali mengatakan uf itu gitu kalau bahasa kita ya, enggan gitu. Itu durhaka yang paling kecil, tapi itu sudah nggak boleh. Apalagi walatan harhuma, menghardiknya, memakinya, itu sekali itu. Allah akan menuntut, Allah akan membalas perbuatan itu. Makanya kata-kata ilayyal masir itu jelas sekali. Dalam ayat-ayat yang lain kalau ilayyal masir berarti di situ ada ancaman Allah Ta'ala akan balasan seketika itu juga. Begitu juga ketika Allah Ta'ala mengingatkan ketika orang tua itu sudah sepuh gitu, wahfid lahuma janahadzul, kembangkan kepak sayapmu untuk melindungi. Artinya beramah tamahlah, kasihanilah dia. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan, doakan, ya Allah kasihanilah kedua orang tuaku
sebagaimana mereka berdua mengasihaniku ketika waktu kecil. Itu perintah Allah, tidak bisa disangkal. Makanya kita di setiap saat kita diperintahkan untuk berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apapun perlakuan orang tua terhadap kita, apapun cara mendidik orang tua kepada kita, mau dengan cara keras, mau dengan cara lunak, Allah tidak peduli. Yang kita diperintahkan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu yang dilakukan oleh Luqman, menasihatkan kepada anaknya, itu yang tepat. Jadi kita ini, apalagi bapak-bapak ini kan sebagai kepala rumah tangga, ingatkan anak-anak ketika tentang ibu, tentang istri kita, sebutkan kebaikan-kebaikan ibu. Ceritakan kepada mereka, dulu ibumu susah payah mengandung kamu, dulu ibumu susah payah menjaga kamu. Itu terus, si ibunya juga begitu. Jadi saling mengingatkan anak itu akan jasa orang tua apapun yang sudah dilakukan oleh orang tua. Jadi itu harus ada, itu yang dipuji oleh Allah Ta'ala itu. Jadi jangan memburuk-burukkan istri di hadapan anak, oh itu enggak boleh. Karena perintah Allah demikian. Nah kita juga sebagai anak nih, pasti kita semuanya sebagai anak, jangan berhenti-berhenti untuk mendoakan orang tua kita. Allah ajarkan, Allah sendiri yang membuatkan kalimat itu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah perintahkan itu. Kalau sudah perintah itu pasti ada balasannya. Makanya kita kalau mau sukses doakan orang tua. Ada rahasia yang enggak semua orang tahu. Kita kalau mau usaha kita sukses, usaha kita berhasil, usaha kita berjaya, dapatkan ridho orang tua. Kalau kita merasa kok susah sekali usaha ini, kok nggak bisa naik-naik terus, prestasi kita ini, ada sesuatu dengan orang tua. Datangi orang tua, minta maaf kepada orang tua, minta ridhonya orang tua. Ini Al-Quran mengatakan demikian. Itu rahasia, harus kita ingat itu. Mumpung orang tua kita masih hidup. Kalau sekiranya kita sudah berbakti, lalu kemudian meninggal, tetap ada kesempatan untuk melakukan berbakti kepada orang tua itu dengan banyak mendoakan. Paling tidak setiap selesai sholat wajib, paling tidak itu. Karena itu yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim, dan Allah membanggakan, memuji Luqman Al-Hakim. Lalu kemudian kalau kita meneladani, melakukan itu, itulah ciri orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, itu. Makanya orang tua itu sangat berkuasa ke atas anaknya. Kalau anak itu punya harta, orang tua boleh mengambil harta anak itu, boleh mengambil harta anak itu, gitu. Nah, ada kisah, ada seseorang datang pada Nabi SAW mengadukan orang tuanya sering mengambil hartanya. Ijtahamali, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sering mengambil hartaku, menghabiskan hartaku. Jawaban Nabi apa? Anta wa maluk di abika. Kamu beserta semua hartamu itu adalah milik orang tuamu. Sampai begitu dalam Islam. Lalu Nabi SAW bersabda, Inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min amwalihim. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil kerja kalian yang terbaik. Oleh karena itu, makanlah dari harta-harta mereka. Nabi mengatakan begitu. Jadi dalam Islam, kalau orang tua mengambil harta kita, itu memang hak dia. Tidak boleh dituduh, tidak boleh dimahkamahkan, tidak boleh. Itu dalam Islam begitu, yang beda dengan agama lain. Lalu kemudian disitulah kemudian para ahli fikih membatasi harta mana yang boleh diambil oleh orang tua.
Maka para ahli fikih sepakat selama harta itu tidak memberikan mudarat bagi anak, tidak sampai menjadikan anak itu bangkrut gitu ya. Lalu yang kedua, tidak sedang dipakai oleh anak itu untuk mencari rezeki yang lain. Jadi karena dia modalnya itu adalah motornya untuk mencari rezeki, tidak boleh orang tua mengambil motornya. Ambil harta yang lain boleh. Yang ketiga, tidak diberikan kepada orang lain. Harta itu diambil untuk orang tua sendiri, bukan untuk diberikan kepada orang lain. Bahkan diberikan kepada anaknya yang lain pun tidak boleh. Jadi dipakai oleh orang tua saja itu boleh. Tidak digunakan untuk berfoya-foya, membazir. Tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti untuk narkoba, itu nggak boleh. Dan boleh mengambil harta anak itu kalau sedang diperlukan oleh orang tua. Selain itu nggak boleh. Maka Nabi SAW bersabda, Inna auladakum hibatawwahu lakum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah pemberian Allah bagi kalian. Allah memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, kadang laki-laki, kadang perempuan. Maka mereka-mereka itu adalah harta-harta kalian ketika kalian membutuhkannya. Itu hadis Nabi SAW. Nah, Rasulullah SAW membuat perumpamaan bahwa seseorang itu ketika memberikan harta kepada orang lain tidak boleh diambil kembali. Kecuali harta orang tua yang diberikan kepada anaknya. Nah, itu boleh diambil kapan saja oleh orang tua itu. Nah, perumpamaannya adalah wa masalul ladzi yu'ti atiyatan summa yarji'u fiha kamasalil kalbi. Perumpamaan orang tua boleh mengambil harta yang sudah diberikan kepada anaknya itu seperti anjing ketika dia berburu, anjing hutan itu kalau berburu dapat mangsa, dimakanlah mangsa itu sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian anjing itu kembali kepada keluarganya. Dimuntahkan hasil daging-daging yang dia makan itu, sehingga anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu makan sampai kenyang. Nah lalu kemudian kalau sudah kenyang, tidak habis, maka dia makan kembali oleh induknya anjing itu. Nah itulah perumpamaan orang tua yang kalau memberi harta kepada anaknya boleh diambil lagi gitu. Makanya orang tua berhak boleh untuk mengambil harta anak. Nah, di sini luar biasa ketika Nabi SAW menerangkan tentang hak orang tua ke atas anak, ya karena jasanya luar biasa. Kita merasa ya bagaimana mendidik anak, membesarkan anak, memberikan kafalah, pesangon kepada anak itu habis-habisan. Maka Islam memberikan hak kepada orang tua untuk meminta mengambil harta anak itu. Tapi kadang-kadang orang tua kita ini gak sampai hati untuk mengambil harta anak itu. Ya kan? Bahkan kalau boleh kita bantu anak itu untuk seterusnya. Nah begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Jadi yang dibanggakan oleh Allah kepada Luqman ini adalah pesan wasiatnya kepada anak-anaknya itu yang luar biasa. Lalu yang berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ketika orang tua itu memaksamu untuk melakukan perbuatan syirik yang kamu tidak ada ilmu, yang tidak diajarkan oleh Islam, maka jangan taati, jangan ikuti. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap pergauli kedua orang tua itu dengan cara yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku, yakni kepada Allah Ta'ala. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kalian akan dikembalikan. Nah ini lagi, Allah akan membalas, Allah akan menuntut bela ketika ada orang yang durhaka kepada orang tua. Kita boleh tidak taat kepada orang tua kalau orang tua itu memaksa kita untuk melakukan perbuatan syirik. Nah itu kita nggak ikut. Tapi tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik.
Maka Ustaz sebutkan faunabbiukum bima kuntum ta'malun. Aku akan kabarkan apa saja yang kalian lakukan. Nah, dalam hadis ini luar biasa. Kita tidak boleh mentaati makhluk. Sampai taat kepada orang tua pun tak boleh dalam hal bermaksiat kepada Allah Ta'ala. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam hal berbuat dosa kepada Allah Ta'ala. Dalam hal bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi ini indah sekali. Jadi kepada orang tua tetap kita bergaul, tetap kita layan dengan sebaik-baiknya. Kalau dia menyuruh kita berbuat dosa, kita enggak mau ikut arahan itu, tapi kita tetap bergaul dengan baik. Itu sangat dipuji, sangat mengagumkan. Lalu kemudian di ayat yang berikutnya Luqman Al-Hakim mengingatkan tentang bagaimana kita harus sholat, menjaga sholat, kemudian jangan merasa sombong, kemudian bersahaja dalam hidup. Intinya sholat di sini. Kenapa orang tua wajib menasihati anak? Menasihati anak supaya sholat, menjaga sholat, supaya keimanan ini tetap dijaga oleh anak sampai hari kiamat. Nah, orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani, itu sudah lupa sholatnya. Mereka nggak sholat, padahal dulu ada Nabi Musa itu juga sholat. Nabi Isa juga sholat. Tapi mereka melalaikan sholat. Kita sendiri merasa kalau sholat itu sebenarnya berat gitu kan. Tapi kita bersyukur orang tua kita mengajarkan kita, mencontohkan kita untuk menjaga salat-salat ini. Sehingga kita tetap salat. Nah, Bani Israel dari kalangan Yahudi dan Nasrani ini sudah lupa salatnya. Ada orang Islam kalau terus-menerus nggak salat, dia akan lupa tata cara salatnya. Makanya harus salat. Nah, bapak-bapak, ini kita bertanggung jawab untuk mendidik anak. Nasihatilah mereka. Jangan sampai orang lain yang menasihati. Jangan kita diam saja. Sampaikan kepada anak itu. Ingatkan kebesaran Allah. Ingatkan kewajiban kita kepada Allah. Dan berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sombong, sederhana. Masya Allah, itu ibadah yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Luqman Al-Hakim ini, sehingga kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Ada pertanyaan nanti dikumpulkan, kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.